So we have national teams and we need to support our national teams, and to the ones that come to the ground, we very, very much appreciate it. Pelatih Filipina U23 akui, Indonesia sudah tingkat Asia, bukan lagi level ASEAN. Jakarta, 18 Juli 2025 laga kedua grup A Piala AFF U23 mempertemukan timnas Indonesia melawan Filipina kemarin malam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski hanya berakhir 1-0 untuk kemenangan Garuda Muda, hasil itu cukup untuk mengguncang mental tim Filipina, hingga pelatih mereka, Garrat S1MC Pronunciation Person, secara belak-belakan mengakui bahwa level kekuatan Indonesia kini menyentuh ranah Asia, bukan sekadar ASEAN. Kemenangan tipis Indonesia lewat gol sematawayang ini tetap memberi impak besar. Walau skor akhir tampak rapat, performa Garuda menunjukkan kualitas teknik, fisik, dan mental yang jauh melebihi harapan. Bagi pelatih S1MC Pronunciation Person, ini tandanya bahwa Indonesia bukan lagi rival regional biasa. For the federation, it's a good time for football, and I continue to encourage the football supporters in the country to get behind their national teams. Support. Some of the comments sometimes that are posted on these social platforms, they're not nice, and I don't think they're helpful. So we have national teams and we need to support our national teams, and to the ones that come to the ground, we very, very much appreciate it, and we make sure as the players take the lead, we make sure we go and we acknowledge them at the end of the game. Pengakuan langsung dari pelatih Filipina. Usai pertandingan, S1MC Pronunciation Person menggelar konferensi pers dan menyatakan kejujuran yang mengejutkan. Kami melihat perbedaan besar di lapangan. Indonesia bukan lagi tim kuat ASEAN. Mereka sudah naik ke level Asia. Ini bukan sekadar soal siapa yang paling gesit atau berani, tetapi kualitas individu dan organisasi tim mereka sangat menggigit. Kalimat itu jelas menunjukkan bagaimana Filipina tak lagi menganggap enteng kekuatan Garuda, melainkan mengakui bahwa ini adalah ujian kelas berat. Pengakuan ini menjadi refleksi nyata bahwa tim elit Asia tengah menatap ke depan, dan Indonesia kini dianggap termasuk di antaranya oleh para lawan. Skor 1-0 tak gambarkan kesenjangan sebetulnya. Meski kemenangan Indonesia hanya muncul lewat 1 gol, permainan tim asuhan Gerald van den Burg menampilkan dominasi signifikan, penguasaan bola superior, intensitas pressing tinggi, dan transisi cepat. Skor tipis menyamarkan realita bahwa lawan dibuat repot sepanjang 90 menit. Gol kemenangan tersebut hadir di babak kedua setelah kombinasi apik antara lini tengah dan penyerang yang memanfaatkan ruang serta dislokasi pertahanan Filipina. Usaha itu cukup membuat S1MC Pronunciation Person bersikap realistis. Skor mungkin menunjukkan permainan seimbang, tapi cara mereka mencipta peluang dan mengendalikan tempo laga sungguh mencerminkan level yang lebih tinggi. Dampak psikologis dan evaluasi Filipina. Tak sekadar mengakui lawan lebih kuat, S1MC Pronunciation Person juga menyoroti sisi psikologis anak asuhnya. Kami merasa terintimidasi sejak awal. Atmosfer stadion juga sangat mendukung bagi Indonesia. Namun yang paling terasa adalah kualitas teknis dan taktik mereka. Pelatih ini menekankan bahwa ini jadi bahan evaluasi penting. Fokus pada pembenahan sistem permainan, Filipina akan memperkuat garis tengah dan meningkatkan fisik. Mental dan mentalitas, perlu ada program khusus agar pemain siap mental menghadapi tekanan tinggi, terutama dalam laga besar. Adaptasi strategi, Filipina akan mempersiapkan formasi yang lebih kokoh jika kembali bertemu lawan sekelas Indonesia. Respons timnas Indonesia tetap rendah hati. Sementara itu, Gerald van den Burg dan skuad Garuda Muda menyambut pujian Filipina dengan sikap bijak. Van den Burg menolak bersikap arogan. Pujian itu bagus, tapi kami tak boleh terlena. Kami masih punya 2 laga lagi di fase grup, dan target kami adalah lolos sebagai juara grup. Van den Burg percaya ini menjadi tolok ukur bahwa skuadnya tengah berada di jalur yang tepat, tapi pekerjaan nyata justru menanti, menjaga performa dan mental dalam laga berat berikutnya. Tantangan lanjutan, Malaysia dan Brunei menanti. Dengan kemenangan ini, Indonesia mendekat ke semifinal dan hanya membutuhkan 1 hasil positif di laga melawan Malaysia atau Brunei. Namun Van den Burg menekankan bahwa setiap laga adalah final. Untuk memastikan posisi puncak, kami harus konsisten. Lawan nanti sudah mengetahui gaya kita, jadi tantangannya akan lebih besar. Di sisi lain, Filipina harus kembali fokus menghadapi Brunei di laga berikutnya sebagai misi bangkit, sekaligus menyusun strategi jitu untuk menahan dominasi lawan regional yang kini dianggap raksasa regional. Reaksi warganet,
antusias tinggi dan meski takang. Ungkapan pengakuan dari pelatih Filipina langsung menjadi perbincangan di media sosial. Tagar level Asia Garuda Muda kini muncul dengan cepat. Banyak netizen yang memberikan tanggapan semangat. Kalau mereka sudah setuju, ini motivasi besar untuk kita. Jangan cepat puas, kita harus buktiin itu di lapangan lagi. Ada pula komentar profesional dari warganet. Bagus S1MC High Pronunciation Person jujur. Ini jadi tolak ukur dan introspeksi buat Indonesia agar terus berkembang. Apa artinya untuk sepak bola Indonesia? Pengakuan bahwa Indonesia sudah di level Asia membawa dimensi baru dalam persepsi publik dan federasi. Ini mencerminkan beberapa hal. Program pembinaan pemain muda berjalan efektif. Kombinasi talent lokal dan naturalisasi mulai menunjukkan hasil. Taktik modern dan pelatih kompeten jadi kunci. Vandenburg membawa filosofi profesional dalam turnamen regional. Dukungan infrastruktur dan fasilitas, seperti SUGBK, memberikan efek ekstra pada mental pemain saat tampil di kandang besar. Kesimpulan, momentum emas dan tantangan nyata. Laga kemarin tak sekadar soal 1-0. Lebih dari itu, ia menegaskan bahwa timnas Indonesia U23 kini dianggap sebagai kekuatan yang layak diperhitungkan di level Asia, bukan sekedar rival ASEAN. Tapi sekaligus menegaskan, untuk benar-benar masuk level itu, konsistensi, disiplin, dan peningkatan terus-menerus wajib dijaga. Bukan sekadar hasil, tapi mental juang dan pengembangan berkelanjutan yang menjadi tantangan sesungguhnya.